Oke, kali ini kita belajar tentang otot manusia dulu ya. Mari kita lihat sebuah video nih. Wah, video apa nih? Tendangan ini dengan pasangan emasnya, Misaki. Meskipun dilakukan secara tidak sengaja, tendangan ini sukses membobol gawang kiper Bimewa, Wakashimatsu. Selain itu, Tsubasa juga pernah melakukan twin shoot dengan Kojiro Hyuga saat melawan tim Jerman. Bisa dibayangkan bagaimana tendangan macan Hyuga dan tendangan jarak jauh Tsubasa menjadi satu. Hasilnya, bola bergerak cepat dan brutal. Namun kiper Jerman, Dieter Müller, terlalu tangguh dan mampu menghentikan tendangan epik tersebut hanya dengan satu tangannya, teman-teman. Wow. Bisa dihentikan, anak-anak. Nah, menurut kalian apa yang menyebabkan Kapten Tsubasa tadi di video tadi kok bisa melakukan tendangan itu karena ada apa, anak-anak? Otot. Oh, ada otot ya. Selain tulang juga ada ototnya. Nah, betul sekali. Jawabannya adalah otot. Ada yang tahu otot itu apa? Otot itu adalah OTOT, Bu. Ya, betul, itu otot terdiri atas huruf OTOT. Nah, tapi sebenarnya apa otot ya? Otot dalam tubuh manusia juga berfungsi memberi dukungan kepada tubuh. Ya, berarti sesuatu dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memberi dukungan pada tubuh. Ini pelajaran bahasa Indonesia kemarin ya? Iya. Bahas kemarin ya. Nah, jadi otot itu adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Nah, ini bedanya dengan rangka. Jadi tulang kalian kalau nggak ada otot ya nggak bergerak. Dia kalau kalian lihat tulang, replika tulang itu kan ya kayak gitu aja gitu loh. Nah, yang menggerakkan itu adalah otot ini. Nah, otot ini adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu itu dapat bergerak. Nah, apa saja fungsinya? Yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, memegang, kemudian dia juga bisa menggerakkan jantung, bisa juga mengalirkan darah yang terdiri atas beberapa zat seperti nutrisi, oksigen, dan lain-lainnya. Semua itu geraknya dibantu oleh otot. Nah, apa saja macam-macam otot itu? Coba kita simak ya. Nih, macam-macam otot pada manusia. Ayo teman-teman Smart Point, kita pelajari macam-macam otot pada manusia. Otot polos. Otot bekerja tanpa kesadaran kita, dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelandang, di mana kedua ujungnya runcing dan memiliki satu inti sel. Otot lurik. Otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot ini dinamakan lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Otot jantung. Otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau tanpa berhenti. Fungsi otot jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi adalah saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Apa saja otot pada manusia? Nah, coba masih ingat nggak tadi apa aja namanya? Yang pertama, otot lurik, polos, otot jantung, lurik, otot jantung. Betul. Kalau tadi yang bekerjanya secara sadar yang mana, anak-anak?
Luri. Iya, luri. Kenapa luri itu bekerjanya secara sadar? Terdapat di mana tadi? Rangka. Di rangka. Berarti kan ada di tulang kalian. Nah, kalau kalian menggerakkan gini kan sadar nggak menggerakkan kayak gini? Nah, Sadar. Budita menggigit seperti ini, mencubit seperti ini. Nah, itu kan sadar. Makanya otot luri itu juga otot yang bekerjanya secara sadar. Kemudian tadi kalau yang bekerjanya terus-menerus dan nggak sadar itu apa? Otot jantung. Iya, betul. Coba kalau jantung kalian, ototnya itu nggak bekerja terus-menerus, apa yang terjadi? Meninggal. Waduh, Meninggal. lagi rojiun ya. Bisa Bisa meninggal ya. Misalnya kalau seandainya si otot jantung ini kerjanya seperti otot rangka, wah bahaya banget. Jantung kamu berhenti dulu, waduh kita mati ya. Nggak Kemudian mati lagi, ada lagi yang ototnya itu bekerjanya secara nggak sadar. Itu misalnya apa? Polos. Oh, polos. Karena polos terdapat di mana? Organ dalam. Dan saluran pendarahan. Ya, organ dalam itu bisa di saluran pernafasan, bisa di saluran pencernaan, saluran peredaran darah, seperti itu ya. Kemudian ada di saluran apalagi? Ekskresi. Ekskresi itu untuk pembuangan ya di ginjal kita. Coba bayangkan misalnya nih, ototnya polos ini bekerjanya harus dengan kesadaran, harus diperintah sama otak kita. Repot banget. Belva mau nafas sama mau makan itu harus merintah. Otot cepet kamu nafas, cepet kamu makan, cepet kamu harus mengunyah, cepet kamu harus memotong-motong makanan gitu. Ayo hirup nafas. Nah, Belva pusing itu memerintah otot aja, nggak bisa belajar nanti ya. Ya Bel? Nah, jadi itulah kenapa Allah menciptakan otot kita itu bermacam-macam. Jenisnya disesuaikan tempatnya. Kalau pas otot rangka, karena itu kan pergerakan tulang ya. Kalau pergerakan tulang harus sadar. Coba kalau pergerakan tulangnya nggak sadar, lah mungkin kamu sudah memukul temanmu secara nggak sadar. Nah, sampingmu ini tahu-tahu otot gini, Bu. semua lah. Kayak gini, Bu. Terus. Nah, oleh sebab itu otot rangka, kalau kalian otot rangka, otot luri, dapatnya di mana ya? Oh, luri itu berarti ada di rangka. Oh, berarti dia pasti kerjanya sadar. Wong aku kalau menggerakkan tangan harus sadar kok. Tapi masa gerakin tangan nggak sadar berarti ngelindur, Bu. Oh, ngelindur ya, betul. Nah, kalau otot polos itu berarti yang ada di saluran pencernaan, saluran pernapasan. Oh, berarti geraknya tidak sadar gitu. Kemudian otot jantung, dia bergeraknya secara terus-menerus dan pastinya juga tidak sadar karena otot jantung harus menggerakkan organ jantung. Nah, ini otot polos, ini adalah otot polos, otot lurik, ini lurik, dan otot jantung. Jantung. Kalian sudah mengenali macam-macam otot manusia. Nah, oke. Nah, ini revisi untuk handout kalian karena kemarin itu gambarnya terbalik. Jadi kalau lurik itu yang ini dan jantung itu yang ini. Kemarin kebaliknya di sini. Kenapa disebut lurik? Karena ada ini loh anak-anak, garis gelap dan terang. Kemudian jumlah intinya itu banyak dan dia terletaknya itu adalah di bagian tepi-tepi. Tapi kalau polos dan jantung, kalau polos itu bentuknya gelendong-gelendong, kalau jantung itu silindris atau tabung ya. Silindris itu seperti silinder atau tabung dan mempunyai cabang. Tapi mereka hanya punya satu buah inti di tengah. Kalau lurik, dia cepat dan mudah lelah. Makanya kalau kamu gerak terus, menggerakkan tulang terus, kamu kan cepat capek. Kalau polos, ini juga dia pergerakannya lambat dan cepat lelah nanti. Kalau kamu untuk bekerja terus. Jadi misalnya kalau kamu setiap hari, setiap jam makan terus, wah kasihan ototnya nih, karena harus bekerja terus ya. Makanya kalau waktu makan dibagi menjadi 3.
Kemudian jantung, nah ini lelah karena kerjanya terus-menerus. Kemudian letaknya kalau lurik itu ada di rangka atau di tulang kalian. Polos itu ada di usus, saluran peredaran darah, otot saluran kemih, pernafasan. Semua organ dalam itu ada di otot polos ini. Jantung itu terletaknya di jantung juga. Kemudian dapat disingkat gini, banyak jari lurik, polos, dan jantung satu. Maksudnya kalau otot luri itu punya banyak inti, tapi kalau yang polos cuma ada satu di bagian tengah. Nah, sekarang Bu Dita akan memperlihatkan kalian versi mikroskopnya ya. Mikroskop. Ya, kalau kalian muscle ini adalah otot polos ya. Melintang. Nih, bentuknya seperti ini aslinya. Gula itu kok warnanya merah-merah. Nah, biasanya kalau dulu Berita belajar, waktu praktikum biologi, pelajarannya itu kita misalnya ingin membuat preparat seperti ini, namanya preparat, itu kita menyayatnya sangat tipis sekali, terus dikasih pewarna anak-anak. Loh Bu, kenapa harus dikasih pewarna? Dikasih pewarna itu biar mudah dikenali seperti ini loh. Oh, mana yang inti, mana yang bagian dinding selnya, seperti itu. Jadi, kenapa kok warnanya pink-pink itu karena memang diberi pewarna sehingga memudahkan kita untuk melihat isinya seperti itu. Nah, polos. Sekarang ini adalah otot rangka. Banyak tapi itu ya. Ketika pakai mikroskop. Nah, ini. Mungkin kalian bertanya, ini kok gambarnya beda ya? Ini gambar ini. Kalau kalian lihat dengan gambar ini kok beda ya Bu? Karena ini beda pemotongannya anak-anak. Ya, kalau ini kan dia memotongnya membujur. Membujur itu misalnya gini, terus tak potong gini. Tapi kalau cross section itu motongnya gini, melintang. Seperti garis lintang. Makanya penampakannya berbeda juga. Nah, tapi kalian dapat lihat bahwa ini itu banyak. Nah, sekarang kita jantung. Ini. Jadi dia seperti tabung, tapi punya cabang-cabang nih. Nah, ini ada cabang-cabangnya. Ya, kayak bakso aja ya, bercabang-cabang ya. Nih, ada terus ada di bagian tengahnya. Ada satu intinya. Nah, ini berbeda juga karena potongannya. Ini di usus 12 jari kalian. Nah, banyak otot-otot polos di sini. Oke, terasa cukup. Nah, kemudian kerja otot, ya, ini ada yang antagonis dan ada yang sinergis. Antagonis itu kayak musuhan itu loh, jadi bekerjanya itu berlawanan. Seperti contohnya adalah otot bisep dan trisep untuk mengangkat lengan bawah. Ketika bisepnya itu kontraksi, maka trisepnya itu relaksasi. Kalau pas menurunkan lengan, gantian trisepnya itu kontraksi, bisepnya relaksasi. Tapi kalau otot sinergis berarti dia bekerja bersama-sama dengan tujuan yang sama. Contohnya menengadah minta seperti ini dan menelungkup. Ini
ada otot namanya pronator teres dan pronator quadratus. Nah, Ini Bu, ini. kalian yang perlu diketahui sampai ini gerakannya aja. Nama ototnya nggak usah dihafalkan, nggak apa-apa. Contoh lainnya gerak tulang rusuk yang akibat kerjasama otot-otot antar tulang rusuk ketika kita bernafas. Jadi ototnya membantu untuk bisa melakukan kontraksi dan relaksasi. Nah, gerak otot ini ada macam-macamnya, namanya. Ada abduksi dan ada namanya adduksi. Kalau abduksi berarti itu menjauhkan badan. Coba gini. Coba dicoba pakai tangan kalian. Kita mau lihat nih. Bisa enggak? Nah, kalau menjauhi badan itu namanya abduksi. Kalau mendekati badan namanya adduksi. Kemudian depresi dan elevasi. Depresi itu berarti ke bawah, elevasi itu ke atas. Depresi ke bawah, elevasi ke atas. Kemudian ada supinasi dan pronasi. Supi ini kayak bikin mangkok ya kita. Ini mangkok sop nih. Kayak gini, Bu. Pronasi gini, memberi nasi, tereng. Menerima sop, tereng. Nah, minta sop ngasih nasi, minta sop ngasih nasi, minta sop ngasih nasi. Itu aja ngapalinnya ya. Minta sop ngasih nasi, minta sop ngasih nasi. Berarti supinasi dan pronasi. Kalau pronasi yang dibalik, kalau supinasi yang dibuka. Oke. Kemudian kalau fleksi yang seperti adera ini. Weh. Tapi kalau ekstensi itu yang relax gini. Fleksi, ekstensi. Oke, coba sekarang Bu Dita mau coba apakah kalian mengingat semuanya? Coba kalian peragakan abduksi. Abduksi. Menjauh, abduksi. Ya, oke. Adduksi. Oke, adduksi mendekat gini. Oke. Kalau elevasi ke atas apa ke bawah ya? Elevasi ke atas. Ya, elevasi dihitung sampai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depresi ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayo mau 6 aja, Bu. Oh ya, kenapa lagi 6? Fleksi yang gimana? Fleksi. Coba kita lihat kekuatan otot kalian yang setiap hari makan dan rebahan seperti apa ya? Hah? Coba, wah, ternyata ototnya kuat walaupun hanya rebahan ya. Oke, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ekstensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Terus kemudian kalau supinasi. Minta sup, Mah. Minta sup, Mah. Nah, pronasi kita berarti gini. Oke. Bagus. Terus apa lagi ya tadi? Pronasi, supinasi, depresi sudah semua ya. Oke. Nah, itu adalah otot-otot manusia. Sekarang temennya otot itu alat gerak aktif itu juga ada yang namanya sendi. Sendi, betul sekali. Sendi manusia. Nah, kita belajar tentang sendi manusia. Sendi ini adalah bagian tubuh yang menghubungkan tulang-tulang kita. Jadi tulang-tulang kita itu dihubungkan oleh sendi. Fungsinya ya tadi menghubungkan antar tulang sehingga dapat melakukan pergerakan. Nah, sendi itu ada jenisnya. Berdasarkan sifat gerakannya, itu ada 3. Sendi mati, kaku, dan gerak. Nah, kalau mati berarti dia tidak bisa bergerak. Kayak tulang tengkorak kita ini. Ya, tulang tengkorak kita ya hanya di sini aja.
Kemudian sendi kaku itu seperti ruas tulang belakang dan rusuk, bisa bergerak tapi terbatas. Nah, kalau sendi yang gerak, nih namanya diartosis, ini nanti dibagi lagi menjadi beberapa sendi. Yang pertama adalah sendi geser. Nah, geser itu berarti bisa digeser-geser. Terus sendi geser ini adanya di ruas tulang belakang kalian. Coba dipegang, kalian punya ruas tulang belakang enggak? Kalau enggak, kalian bukan vertebrata loh berarti ya. Termasuk jenis kupu-kupu atau jenis kecoa atau jenis nyamuk loh. Coba dicek, ada enggak? Ada. Masih ada? Masih lah. Masih, alhamdulillah. Ada lah, masa enggak ada? Jadi kupu-kupu nanti. Vertebrata itu iya, betul sekali ya. Nah, kalau hilang hati-hati loh, nanti termasuk jenis kupu-kupu loh, bukan manusia lagi loh ya. Oke, itu sendi. Iya, sendi engsel. Nah, ini engsel itu pergerakannya ke satu arah aja. Contoh kamu kalau lihat sendi engsel itu, ingatlah pintu rumahmu anak-anak. Pintu rumahmu itu kan geraknya ke bawah, ya. Kalau mau buka itu kan geraknya ke bawah. Ya. Kok ke bawah? Atas nanti namanya itu pintunya copot ya. Kalau mau buka ke atas kan copot. Itu ke belakang, Bu. Bukanya ke belakang. Oh iya, sini ya, bisa. Nah, itu pergerakannya biasanya ke satu arah. Contohnya itu pada sikumu kan geraknya ke satu ini. Lah nek sikumu bisa geraknya ke sini lagi. Lah ini tangannya yang copot nanti ya. Ya, jadi kalau engsel ingat itu seperti siku. Nah, engsel itu berarti buka pintu. Kalau buka pintu aku pakai sikuku ya. Oke. Kemudian sendi putar ya, berarti dia bisa berputar-putar ya, mengitari tulang yang lain ya. Antara tulang atlas dengan tulang tengkorak, tulang lehermu dengan tulang tengkorak, ini ada namanya sendi putar anak-anak. Kalau kamu nggak punya sendi putar, berarti kamu cuma bisa adep depan aja. Kamu nggak bisa lihat sini, kamu nggak bisa sini ya. Kamu nggak bisa. Namanya patah tulang, Bu. Oh, patah tulang ya, makanya. Yang muter. Badannya dulu yang kamu hanya bisa gini ya. Nah, kamu tidak bisa ngapa-ngapain ya. Kalau ini sendi peluru, nah, kamu tahu peluru nggak? Tahu, Bu. Tahu. Pernah pegang nggak? Pernah, Bu. Oh, pasti nerf ya, pakai nerf ya. Tembak-tembakan ya? Punyanya papaku, Bu, yang asli, Bu. Oh, yang asli. Waduh, kok Bu Dita malah diajarin nembak, Bu. Nah, kalau peluru, kamu nembakin peluru bisa ke beberapa arah kan, ke semua arah bisa. Nah, itu sama. Dengan sendi peluru ini juga bisa ke mana-mana. Contoh lengan atas dan gelang bahu. Nah, kamu bisa menggerakkan lenganmu mau ke sana, ke sini. Wow, bisa. Terus sendi pelana. Nah, pelana itu kan kayak kuda ya. Kalau kamu naik kuda itu pakainya jari kelingking, jari telunjuk. Naik kuda, ting 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 gitu. Apa gini? Kalau megang kuda itu loh. Pakai apa? Jari apa? Atau kamu kalau naik kuda nggak pakai jari, nggak megang itunya, nggak memegang talinya. Pegang nggak? Pakai pakai ibu jari. Makanya sendi pelana juga ada di bagian ibu jari. Nah, Bu Dita, singkat nih sudahan. Biar gampang untuk mengingat-ingatnya. Nah, kita akan ya. Geser tulang belakang, putar tengkoraknya, keluarkan peluru dari bahu, pelana di ibu jari, dan engsel di siku. Coba diulangi bareng-bareng ya. Bareng-bareng ya. Sudah ya. Kalian bisa melihat nih. Oke. Kita. Nanti nggak ada pelajaran lain, Pak, Bu.
Ada, habis ini pelajarannya adalah IPS. Nanti kita piknik habis ini ya. Oke, kita selesaikan ini dulu. Oke, siap? Geser tulang belakang. Terus putar tengkoraknya. Keluarkan peluru di bahu. Pelana di ibu jari. Dan engsel di siku. Oke. Bu, tangannya hilang, Bu. Apa? Tangannya hilang. Aduh, tangannya hilang. Dicari dulu. Oke, sekarang kalian ambil bupenanya. Kita kerjakan. Habis itu Bu Dita akan janji bahwa kalian untuk piknik. Weh, kita mau piknik kemana? Masa lewat laptop kok bisa piknik? Cepet kali. Nah, Aku pikniknya ke kota Jakarta, Bu. kita piknik ala-ala anak rebahan ya, oke? Tapi kita kerjakan dulu. Halaman berapa, Bu? Aku mau piknik Pena halaman 50. tapi. Dibuka. Bu Pena halaman 50. Langsung ketemu. IPA. Ya. Nomor 1. Huruf E itu menunjukkan tulang apa? Di tangan kita atau anggota gerak atas itu cuma ada 2 tulang, hasta sama pengumpil. Kalau pengumpil itu lurusannya sama ibu jari. Kalau nggak lurus sama ibu jari itu namanya hasta. Berarti itu hasta apa pengumpil? Hasta. Hasta. Oke, A. Nomor 1 A. Nomor 2. Berikut ini yang aktivitasnya tidak memanfaatkan gerak otot lurik. Mengangkat ember, mendorong gerobak, tangan mengayun apa lambung mencerna? D. Lambung. Betul. Karena kalau lambung mencerna itu pakai otot apa? Otot polos, Bu. Iya, betul sekali, otot polos ya kalau untuk mencerna. Nomor 3, jenis otot. Nah, ini yang terdapat pada usus halus dan usus besar adalah otot. Ya, otot polos. Nomor 4, fungsi otot jantung bagi manusia adalah memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Ya, menggerakkan jantung untuk memompa darah. Nomor 5, apa perbedaan antara tulang kering dan tulang betis? Wah, ini yang biasanya main sepak bola harusnya tahu nih. Apa? Berdasarkan apa? Enggak main bola lagi ya, Bu. Bu, apa perbedaannya? Kalau tulang kering itu yang fungsinya berfungsi untuk menopang berat badan atau berat tubuh aja, berat tubuh dari lutut hingga pergelangan kaki. Kalau tulang betis itu yang sebagai pendukung tulang kering. Panjang kali jawabannya. Ya. Jadi kalau digambar itu tulang kering yang lebih tebal, lebih besar. Kita foto dulu biar masuk ke Sudah? Bu, ini yang cuman IPA toh, Bu?
Bukan, habis ini IPS. Kita belajar IPS habis ini. Nanti ada tugas nggak? Udah? Udah ya? Oke. Sekarang Berita mau cek dulu apakah semuanya masih bangun. Yaya ada? Ada. Belco ada? Ada. Sakti? Agi? Syadu, Areta, Amel, Levi, Ahdan, Gilang, Karina, Fawas, Nunu, Vesi, Feli, Zahira ada? Zahira. Ada, Bu. Oke, Nashwa ada? Oke, Sean? Sean? Ada. Ada, oke. Belca ada? Belca? Belca? Ada, Bu. Oke, semuanya masih komplit. Mari kita piknik. Ya. Kemana, Bu? Ya. Oke, kita akan menuju ke pelajaran selanjutnya. Ini adalah kondisi geografis Indonesia. Jadi, kita akan belajar tentang kondisi geografis Indonesia. Jadi Indonesia, letak astronomisnya, jika dilihat dari sini, dari Google Earth, itu Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, karena letaknya seperti itu tadi, sehingga memberikan banyak pengaruh pada Indonesia sendiri. Contohnya, curah hujannya cenderung tinggi, mendapat cahaya matahari di sepanjang tahun, tingkat kelembapan udara yang tinggi, dan kondisi tropis itu membuat Indonesia menjadi subur. Kira-kira sebenarnya di negara kita itu kok nggak ada saljunya itu kenapa toh? Karena tropis. Iya betul, karena tropis. Tropis itu sebenarnya yang gimana ya? Hanya punya 2 musim. Iya, punya 2 musim aja. Karena apa itu kira-kira kok cuma 2 musim? Kan ya Budita pingin tuh kayak di film-film tuh loh ada saljunya, kayak gitu, ada musim gugurnya, kayak gitu. Kenapa kok tempat kita nggak bisa ya? Ada karena matahari lebih dekat dengan Indonesia. Iya, karena Indonesia berarti mendapat sinar matahari terus ya? Iya. Kita simak ya nih. Jauh. Kenapa ya Indonesia itu nggak punya musim salju? Kayak di Korea, Amerika, atau negara-negara Eropa lainnya. Bahkan di rumahnya larva aja turun salju. Nah, di rumahnya larva aja turun salju. Percaya nggak percaya, itu semua tergantung dari amal, ibadah, masyarakat Indonesia sendiri. Nggak, deng, bercanda. Mari kita temukan jawabannya. Indonesia kita tercinta ini dilewati oleh garis ekuator, atau yang lebih eksis dengan nama garis Khatulistiwa. Garis ini adalah garis yang membagi bumi menjadi 2 bagian, antara kutub utara dan kutub selatan. Daerah yang terletak di sekitar Khatulistiwa disebut daerah tropis, yang memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Sedangkan daerah yang letaknya jauh dari Khatulistiwa memiliki 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Salah satu karakteristik utama daerah tropis adalah menerima radiasi matahari yang nyaris konstan setiap hari selama sepanjang tahun. Penyebab utama perbedaan musim adalah akibat dari rotasi bumi terhadap porosnya. Pada awalnya, banyak yang mengira bahwa rotasi bumi terhadap porosnya selalu tegak lurus dengan datangnya radiasi matahari. Ternyata rotasi bumi itu memiliki kemiringan. Analoginya sama seperti bola dunia yang sering digunakan untuk peragaan di pelajaran geografi. Nah, karena ini loh, karena letaknya, terjadinya 4 musim dan perbedaan waktu siang dan malam di berbagai penjuru dunia, karena sering, tak lain tak bukan disebabkan oleh efek kemiringan suhu rotasi bumi terhadap matahari. Lainnya. Kesimpulannya, salju relatif sangat sulit terjadi di Indonesia. Karena baik ketika matahari
matahari hangat. Jadi, ada baiknya juga sih indikator Indonesia stabil kebanyakan negara lain. Dan itu artinya temperatur Indonesia stabil hangat. Tapi, ada baiknya juga sih Indonesia nggak ada musim salju Indonesia. Karena baik ketika matahari sedang berada di utara, maupun di selatan garis khatulistiwa sekalipun, Indonesia akan tetap mendapat jumlah radiasi matahari yang lebih panjang dari kebanyakan negara lain. Dan itu artinya temperatur Indonesia stabil hangat. Nah, Berita akan mengajak kalian untuk menjelajah Indonesia. Siap-siap? Kalian mau dari pulau mana dulu? Aku dari Pulau Jawa bagian Jakarta. Oke, Budita akan tunjukkan caranya. Nanti kalian harus mencobanya sendiri karena ini adalah sebagai tugas untuk kalian. Oke. Kita akan menggunakan, kalian kalau misalnya masuk ke Google, kalian cari yang namanya Google Earth. Nih. Kalian cari, terus kalian klik nih Google Earth. Nah, Emang ada apa, Bu, di Google Earth? wah, ini ada apa? Mari kita lihat. Terus kalian klik buka Earth. Nanti kalau ada panduan dari apa namanya HP juga ada, nanti Berita share di grup. Bu, WhatsApp aku kalian. sudah punya Google Earth, Bu. Wah, Tiap hari, cocok. tiap 24 Awas. jam aku lihat Google Earth tiap hari. Wah, bagus. Nanti kalau yang nggak bisa berarti bisa tanya Fawas ya. Ini cepat lambatnya ditentukan oleh amal perbuatan kita ya ini. Lama amat ini ya. Lemot tuh sinyalnya. Nah, nih. Kita sudah akan mengunjungi beberapa daerah ya. Misalnya Budita mau ke Mau San Mori. ya, ini bukan San Mori lah, ini hari apa ini Rabu kok. Misalnya nih Budita ke Lawang Sewu. Dari kemarin Lawang Sewu terus nggak apa-apa ya. Aku pengen Dari itu Semarang di dulu, kita Jakarta, dari Semarang dulu. Oke. Monas, anu yang gede-gede. Ya, kita coba anak-anak. Nah, ketika kamu ketik, oh ya, caranya tadi kok belum Budita kasih tahu ya. Di pojok kiri ini ada menu ya, bukan menu makanan ya. Nah, kalian di sini ada menu di sini. Terus ini kalau kalian mau cari, pilih yang search atau cari. Kalian bisa mengetik di sini. Misalnya Budita tadi ngetiknya Lawang Sewu, terus diklik ya. Tunggu dengan kesabaran. Nah, terus ke sini. Nah, kalau kamu sudah menemukan ini, kalian lihat di sini kan ada tulisan more info, artinya informasi tambahan. Kalau kamu klik, nanti akan muncul seperti ini. Wow, ternyata di Lawang Sewu ada kereta-kereta, dan di dalamnya ada kursi-kursi. Ada orang yang berfoto-foto. Wah, di tempat tidur juga ada miniatur. Nah, seperti ini. Kemudian, udah Bu, udah cukup. Oke. Budita bisa cari canggihnya anak-anak, kalau kalian ingin berjalan-jalan memasuki si Lawang Sewu ini, nih, kalian klik ada gambar orang di sini, oke. Nanti kalian klik, cetek. Klik, misalnya kan Lawang Sewu yang ini kan, Budita mau klik di sini. Apa yang terjadi? Ada adik-adik yang ikut belajar nggak apa-apa ya. Nih, kalau kalian kalau kalian klik yang gambar orang ini, kalian bisa masuk ke Lawang Sewunya, anak-anak. Nah, seperti ini. Oke, kita kembali terbang ke lokasi. Budita, cari rumahku bisa nggak, Bu? Apa? Cari rumahmu. Cari ya? rumah. Aduh. Budita, cari toko merah Jakarta bisa nggak, Bu? Di Google. Bisa. Tapi sekarang kita mau cari yang di Indonesia dulu ya, tempat-tempat terkenal di Indonesia. Misalnya Cariin toko merah Jakarta, Bu. Borobudur. Nih, Borobudur, Bu. kita ajak ke Labuan Bajo, udah pernah belum? Belum. NTT. Oke, kita pergi. Liburan dulu. Tapi katanya seru. Ya, ini. Labuan Bajo seru. Iya, oke. Makanya kita liburan sambil rebahan. Wow, ini adalah Labuan Bajo. Liburan online. Wow. Liburan online. Ini namanya Pulau Padar ya. Nih, Labuan Bajo tuh di sini, di NTT, Nusa Tenggara Timur. Nusa. Ada Pulau Komodonya, anak-anak. Mana komodonya, Bu?
Komodonya nanti ya. Ini koleksinya ada nggak ya komodonya? Jauh nggak, Bu? Ini kan Labuan Bajonya soalnya. Bukan Pulau Komodonya. Nah, kita mau coba untuk berjalan di sana ya. Oke. Mau ke ada Bukit Amel loh. Ini Amel ini. Kita ke mana ya? Sini ya, titiknya sini. Aku di lautan nggak kalau gini? Laut, Bu, kata ya, Bu. Ayo tuh. Aduh, nek Budita kelelep ya iki ya. Salahin kan online, Bu, kelep. Oh tidak, ternyata Budita jadi pinggiran laut. Alhamdulillah. Nih. Wow. Masih lautnya masa masih nyelam indah. online, Bu. Nyelam Mm-mm. online. Kita nyelam online nih. Coba kita sekarang pergi ke ini. Nah, Puncak Jayawijaya. Wah, di Papua. Mau ke sana aku. Katanya ada salju ya, Bu, di situ. Nah, kita buktikan ada saljunya nggak di sana ya? Ada tapi udah habis, Bu, kata Ibu. Mari kita lihat. Kita pindah lagi anak-anak. Di Papua katanya ada salju. Wow, kita lihat nih infonya ada enggak nih? Oh iya, ternyata ada. Ada, Bu. Karena kenapa kok bisa ada salju? Karena dia letaknya tinggi sekali sehingga dia bisa suhunya menjadi lebih dingin daripada yang lainnya. Kita coba. Wah, Indonesia ada salju, guys. Kalau tadi menyelam, kita mari mendaki online sekarang ya. Mendaki online. Aduh. Mendaki. Bisa nggak nih tadi? Bisa download di Play Store, Bu. Oh, ada di Play Store juga ada. Ini misalnya aku mendaki di sini ya. Terbang. Waduh. Kita lagi kena salju nih, apa di bawah salju? Apa nih? Loh, kok ada bapak-bapak? Astagfirullahaladzim. Loh, kok ketemu bapak-bapak? Loh. Loh. Ada bapak-bapak, teman-teman. Waduh, nih. Oh, Budita lagi di sini. Oh ya, oke. Nanti kalau ada orang lagi, Bu, itu lagi di mana, Bu? Lagi di Papua. Oh, kita mau liburan ke liburan yang mahal ya. Kita ke Raja Ampat nih. Raja Ampat, West Papua atau Papua Barat. Deng 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 deng. Kita berlibur lagi, saudara-saudaraku. pengen ke sana. Wah ya. Ini nyicil dulu ya. Karena lagi pandemi ini Raja Ampat nih. Raja Ampat bukan 4 ya. Wow. Mengapa sangat berbeda dengan Pantai Marina, anak-anak ya? Aduh. Wah, luar biasa, indah sekali. Apa Amazon, Bu? Ini kita masuk menyelam online ya. Menyelam Nyelam online. di air, Bu. Bisa nggak, Bu? Kalau asli nyelam itu yang ada dimakan hiu. Coba ya, kalau Budita masuk ke sini gitu, gimana ya ini? Bismillah dulu. Bismillah. Moga-moga nggak kelelap. Kelelep. Ayo, kelelep. Oh my God. Oh. Wah, aku di laut. Aku menyelam. Itu bukan laut, Bu. Mana? Aku di Pantai Raja Ampat. Ya, ye. Aku naik perahu ternyata. Ada bapak-bapak, teman-teman. Maaf Pak, permisi Pak. Numpang lewat. Ya. Wah, kita menyelam ini. Kok bening banget ya anak-anak ya? Numpang lewat ya, Pak. Wah. Ning. Karena tidak ada yang membuang sampah di sini, jadinya bisa bening. Kalau kita mau ke Tanah Toraja, coba ya. Kita ke Tanah Toraja. Tanah Toraja. Oh, Sulawesi. Tanah Toraja itu di Sulawesi Selatan. Nih. Tanah Toraja di Sulawesi.
Nah, ini Pak ada patung pemakaman. namanya penjajah. Terus kita klik tadi pakai gambar orang ya. Pokoknya kalau kalian ingin ini pakai gambar orang. Nanti aku mau lihat rumahku. Ya, kamu lihat rumahnya temanmu juga boleh. Lihat rumahnya siapa ya? Downloadnya di Play Store ya, Bu. Coba tak download dulu, Bu. Ya, oke. Nih, ini Tanah Toraja nih udah sampai nih. Namanya apa, Bu? Tempat Semarang yang kalian tahu apa? Tempat di Semarang selain Lawang Sewu mau kemana? Apa ya? Pantai Marina ya? Iya. Ini ke Marina ya? Kota Lama. Iya. Google apa, Bu, namanya, Bu? Ya, habis ini ke Kota Lama. Oke, kita ke Kota Lama. Bu, Bu Dita, namanya Google apa, Bu? Google Earth. Nih, adalah Pantai Marina. Kita akan menyelam online. Aduh, menyelam. Pantai Marinanya burik, Bu. Iya, tadi ya habis kita dari Labuan Bajo ke situ ya. Agak gimana gitu. Kalau Bu Dita coba masuk di sini, apa yang akan terjadi? Wah, nggak bisa diinstal, guys. Penyimpananku penuh. Kamu harus menghilangkan gamemu dulu berarti. Wah, terlihat sekali perbedaan airnya ya anak-anak ya. Wah. Airnya sangat Ya. Karena di sana sering banget ada apa namanya sampah-sampah tuh loh. Kalau kalian ke Marina. Iya. Ya kan? Terus air cucian penjualnya itu loh. Betul banget. Kalau ke Kota Lama. Kota Lama. Old Town. The Old Town. Okay. Kota Lama, misalnya kita mau ke mana ini? Sini. Dekat gereja Belenduk kayaknya ya. Ya, betul. Ini adalah gereja Belenduk. Ya, sudah sampai anak-anak. Tidak perlu membayar Grab dan Gojek. Kalian sudah sampai dan piknik. Halo, ada orang di situ. Atau kalian mau ke kita coba ya. Kita kalau Istana Negara ada nggak ya? Bu, itu berarti orangnya foto ya, Bu? Orangnya foto, masukin ke Google fotonya. Kita ke Istana Negara Indonesia. Apakah ada? Wow. Istana Presiden aja, Bu. Istana Presiden nih. Gambarnya seperti apa ya? Keren pasti, Bu. Waduh, kok gambarnya nggak ada ini. Atta Halilintar aja pernah grebek kok, Bu. Wah, ini rahasia ini berarti. Aku tahu, Bu. Begitu mencari Istana Negara langsung error nih. Wah, berarti di private. Google Earth-nya ya, langsung error. Oke, kita masuk ke yang lainnya aja. Kita masuk ke Istana Bogor, mungkin nggak apa-apa Istana Bogor. Bu, nanti di itu ya, Bu, biar bisa. Ya. Siapa itu? Wah, ternyata udah agak error ya. Sudah, kita kembali ke pelajaran lagi ya. Nanti akan ada tugas buat kalian soalnya. Oke. Tugas apa, Bu? Nah, ini adalah pengaruh astronomis itu juga membagi wilayah Indonesia menjadi 3 daerah waktu dengan masing-masing perbedaannya 1 jam. WIB itu ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan Tengah dan Barat sampai Madura. Itu waktu Indonesia Barat. Kalau tengah itu ada di Bali, Kalimantan bagian utara, timur, selatan, Sulawesi, Nusa Tenggara tadi yang ada Labuan Bajonya itu. Nusa Tenggara Barat hingga Nusa Tenggara Timur. Terus yang waktu Indonesia bagian timur berarti di Maluku dan Papua. Kalau misalnya di Indonesia itu di Indonesia bagian barat atau di tempat kita Jawa, itu pukul 7, kira-kira di Papua jam berapa? 9. Ya, betul, tambah plus 2 ya. Kalau ke Wita atau ke Bali itu plus 1. Kira-kira kenapa bisa seperti itu? Kita simak penjelasannya. Bumi tidak pernah berubah.
Kita sepakat arah perputarannya adalah dari barat ke timur. Mari kita lihat rotasi bumi berikut. Bumi yang Bu, ini nanti selesainya jam berapa, Bu? adalah belahan bumi yang mengalami siang hari. Jam 10 kan, Bu? 10 lebih 10 hari selesai. Ini udah jam 10 pas, Bu. Ya. Bumi yang tidak terkena sinar matahari akan mengalami Hapus-hapusin foto dulu, Kak. Jadi bagian bumi yang tidak terkena sinar matahari itu akan mengalami malam hari. Jadi kalau malam itu bukan berarti matahari nggak ada ya anak-anak, tapi matahari sedang menyinari bagian bumi yang lainnya. Bukan mataharinya hilang. Satu kali putaran rotasi bumi adalah Mataharinya ngumpet. 3 jam 56 Ngumpet menit dan dia menyinari yang lain. atau sering dibulatkan menjadi 24 jam atau 1 hari. Yes, sudah hapus semua fotonya. Maka dari itu kita sering melihat bahwa jumlah garis bujur pada globe atau peta sebanyak 24. Jadi pengaruh garis bujur Dan tadi jangan lupa adalah waktu perbedaan digunakan waktu. dunia adalah Greenwich, yaitu satu di GMT 0-nya garis bujur 0 derajat itu ada di Greenwich. Yes, bisa download Google-nya. GMT plus 9. Nah, kalau WIB itu GMT plus 7. WITA GMT plus 8. Terus WIT itu adalah GMT plus 9. Jadi wilayah Papua, Maluku itu masuk ke WIT. WITA itu ada Bali, ada apa namanya Bali seperti itu. Nusa Tenggara. Terus kita dan Sumatera itu ada di WIB. Jadi itu karena perbedaan atau karena letak garis bujurnya sehingga menyebabkan waktu menjadi berbeda-beda. Nah, di Indonesia tadi berdasarkan letak astronomisnya menjadi negara beriklim tropis, yaitu negara yang musimnya itu hanya ada 2, kemudian lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Kemudian selain iklim tropis, Indonesia sebenarnya juga punya iklim lain, yaitu iklim musim, dipengaruhi oleh angin musim, iklim laut karena punya banyak wilayah laut yang luas, dan iklim panas karena itu tadi Indonesia berada di daerah tropis sehingga suhunya yang tinggi menyebabkan penguapannya juga tinggi. Kalau letak geografis bedanya, kalau astronomis tadi kan berdasarkan garis khayal, jadi antara melintang dan juga membujur. Kalau geografis ini letak Indonesia secara nyata itu terletak pada posisi silang 2 benua dan 2 samudra. Ini sering banget muncul di soal PH, PTS, dan PAS. Harus hafal ya. Ada di benua Asia dan benua Australia. Kemudian letaknya di antara 2 samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jangan kebalik, nanti Samudra Asia dan Samudra Australia itu seringnya salahnya di situ. Padahal samudranya namanya Pasifik dan Hindia. Kemudian batas-batas wilayahnya, kalau sebelah utara ada Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Ini sering muncul nih pertanyaan, batas Laut Cina Selatan adalah batas Indonesia di wilayah mana, di sebelah mana gitu. Ada sebelah selatan tuh Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Baratnya ada Samudra Hindia, timurnya ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Nah, Papua Nugini itu dulunya adalah Timor-Timor, itu dulunya juga negara Indonesia, tetapi memisahkan diri menjadi Papua Nugini. Dan Indonesia mempunyai pulau-pulau yang besar, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua. Nah, kalau peta yang kita lihat tadi, itu merupakan peta umum karena dia menggambarkan suatu daerah secara umum, jadi menggambarkan kota-kotanya aja. Tapi ada peta khusus, misalnya peta kepadatan penduduk, peta sebaran penduduk. Nah, peta umum seperti yang kita lihat tadi. Tapi kalau peta khusus seperti ini, penduduk daerah Provinsi Bali. Nah, di sini ada kepadatan penduduk. Kalau kuning berarti dia penduduknya 311 juta jiwa. Berarti daerah Jembrana ini kepadatan penduduknya sekitar segitu. Semakin gelap itu semakin padat sekali. Nah, itu. Tugas
kalian, ini Bu Dita kasih waktunya agak lama, 2 minggu. Jadi nanti sebelum penilaian harian kalian silahkan mengumpulkan, atau setelah penilaian harian juga nggak apa-apa. Wih, Bu, ketemu Ibu Greenwood. Tugas kalian adalah kunjungilah salah satu tempat wisata dengan menggunakan Google Earth tadi. Tuliskan keterangan mengenai tempat wisata berikut meliputi, nah ini harusnya di sini nih. Nah, nama tempat wisata, lokasi tempat wisata, dan keunikan tempat wisata tersebut. Nah, lokasinya silakan tuliskan nama kota dan nama provinsi. Jangan lupa tuliskan namamu. Contohnya, nih Bu Dita ada berikan contoh. Nah, tadi kita mencari Labuan Bajo ya. Nama tempat wisata Labuan Bajo, letak Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Keunikannya, nanti kalian bisa ambil keterangannya ini di Google ya. Labuan Bajo adalah destinasi super prioritas yang dikembangkan di Indonesia karena dia mempunyai hewan endemik komodo, di Taman Nasional Komodo, deretan pulau eksotis, Pulau Padar tadi, dan keragaman hayati bawah laut, sehingga pantai yang aduhai, semua bisa. Gitu. Sobat Pesona temukan di Labuan Bajo. Jangan lupa kalian tuliskan namanya, misalnya Dita 5B. Oh, persen. 5B. Ya. Caranya, Bu, kalau yang caranya lewat HP, nanti Bu Dita kirimkan cara mengakses Google Earth lewat HP. Kalau lewat HP kalian kan bisa langsung screenshot ya. Tapi kalau misalnya kalian lewat laptop, caranya Bu bingung screenshotnya gimana. Nih, sudah Bu Dita tulis caranya juga. Kalian masuk ke Google Earth tadi, terus di tombol kanan, bagian kanan itu di dekat delete, itu ada PRT SC SYSRK ini. Nah, itu kalian klik. Setelah kalian klik, kalian buka aplikasi Microsoft Paint. Terus kalian klik kanan, terus pilih paste atau Ctrl V. Misalnya, Bu Dita akan contohkan ya. Google Earth-nya ini. Ini Bu Dita kasih print screen. Kemudian Bu Dita ke sini. Bu Dita cari aplikasi Paint. Paint. Kalian ini Good totem. Plus paste. Nah, muncul. Terus kalian save. Oke. Silakan dikerjakan. Dikirimnya dalam bentuk Word boleh, atau kalian kalau screenshot itu kalian masukkan ke dalam notes di HP kalian juga bisa. Notes itu kan bisa juga untuk menyimpan ini. Boleh Bu, misalnya mau aku print, terus aku tempel, aku tulis di buku tulis, boleh nggak? Boleh juga. Terserah kalian. Bu, apa itu nggak ada gambarnya nggak apa? Harus ada seperti ini. Nih. Ya. Gambarnya seperti ini, bukan gambar destinasi wisatanya ya, tapi gambar kalian masuk ke Google Earth seperti ini. Ini kan ada keterangan Labuan Bajonya. Jadi diedit ya, Bu? Apa? Diedit. Nggak usah, ini nggak diedit. Ini cuma Bu Dita ambil contohnya gini. Ini kan tinggal Bu Dita gerakin gini. Nah, Bu Dita kecilin aja. Kalau download Google Earth nanti ya itu kan mengunjungi tempat-tempat wisata gitu, misalnya apa? Ini di print atau di terus sebentar, kita sepakati ya, dikumpulkannya tanggal berapa ya? Tetap caranya gampang. Nanti yang nggak bisa boleh kita boleh. Ini 2 minggu, berarti tanggal 28, tanggal 11 ya, dikumpulkan. 11 Agustus dikumpulkan. Kita tuliskan ya, tugasnya dikumpulkan
dikumpulkan maksimal 11 Agustus 2021 pukul 21.00. Ini untuk nilai keterampilan kalian ya. Cukup begini, sudah cukup. Nanti yang lewat HP akan Budita bagikan juga. Kemudian sekarang kita sekalian mengerjakan di halaman tadi, halaman 50 yang IPS. Kita kerjakan nomor 1, 2, 3 dulu karena nomor 45 belum. Coba gambar di atas merupakan peta umum apa peta khusus? Umum. Ya, betul, peta umum. IPS halaman 51. Peta umum berarti nomor 1A. Nomor 2, Gunung Leuser dan Sungai Musi merupakan contoh kenampakan alam yang berada di Pulau Sumatera ya anak-anak. Nomor 3, informasi apa sajakah yang terdapat pada peta khusus kependudukan? Tadi biasanya tentang kepadatan penduduk. Oke, nanti 4 dan 5 kita kerjakan pertemuan berikutnya karena tadi belum sampai di situ. Oke, kita fotokan dulu. Kepadatan. Sudah, ini? Bentar, Bu. Sudah. Oke. Kepadatan Penduduk juga ya, kepadatan penduduk. Jadi untuk jurnal hari ini, jurnal aku belum menulis jurnal IPA, otot dan sendi. IPS-nya tentang kondisi geografis Indonesia. Tugasnya adalah menggunakan Google Earth untuk mengunjungi destinasi wisata, lalu membuat laporan. Dikumpulkan 11 Agustus 2021. Wah, 2022. Wah, keburu lebaran. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Mari kita berfoto sebelum selesai. Yuk, dibuka kameranya yuk. Zahira, Gilang, Nashwa, Sean, Belce. Buka dong kameranya. Yuk, Sean. Yeay, Nashwa. Sean, Budita mau lihat Sean dong, kan belum pernah ketemu. Belce, Belce. Bel. Oke. Nashwa. Yuk, Bel. Dibuka dulu. Sean. Lihat dong. Sean. Sean ada nggak ya? Ada. Oke, kita foto ya. 1. Aduh, aku mau pakai filter dulu tapi. Tunggu ya. Aku mau pakai filter. Siapa mau pakai filter? Boleh. Ini aja lah.
namanya. Kayak di Harry Potter. Oke, siap? 1, 2, 3. Oke. Sampai jumpa besok. Terima kasih. Enggak. Wah, gimana nih cara matiinnya? Oh ya ini.